Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia Semplak Bogor menyambut kehadiran saudara sekalian dengan penuh sukacita dalam ibadah keluarga meskipun secara online. Tapi sukacita dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menjadi berkat bagi keluarga dan jemaat Tuhan. Kiranya kesediaan saudara beribadah kepada Allah menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati ibadah kita. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan renungan sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan dalam ibadah keluarga hari ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Bimbing berkati hamba-Mu agar dapat berkata-kata seturut dengan firman Tuhan dan hanya hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan dengan segala dosa pelanggaran kami, kiranya Tuhan mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dalam ibadah keluarga hari Rabu 7 Juli 2021 dari Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian pembaca Alkitab. Terpujilah Kristus, Kepala Gereja. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Penulis Injil Matius mengisahkan bagaimana kehidupan atau komunitas orang Yahudi yang pada saat penulisan Injil ini ada kita lihat dua golongan besar yang terjadi pada saat itu. Golongan pertama yaitu golongan kehidupan kelas atas atau yang sering dikatakan golongan yang elit, yang cenderung memiliki gaya hidup yang konsumtif, yang menikmati kehidupannya, makanannya atau kebutuhannya dengan berlebihan. Di satu sisi ada kita lihat golongan yang kedua adalah golongan masyarakat yang kekurangan.
golongan masyarakat bawah atau marginal yang sering kita dengar pada saat ini. Sehingga dampak dari penggolongan ini, dampak dari kelompok ini terjadi jurang pemisah di antara orang-orang Yahudi. Ada jurang, ada gap yang memisahkan mereka karena faktor kehidupan. Dan konteks inilah Tuhan Yesus hadir untuk memberi pengajaran sebagai teguran bagi mereka yang hidup berkelimpahan khususnya. Mereka yang hidup golongan elit yang merasa memiliki. Namun walaupun mereka hidup secara berlebihan, tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain, bahkan terhadap saudaranya sendiri. Ini yang menjadi teguran, ini yang menjadi pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab dalam ibadah keluarga hari ini dari Injil Matius pasal 6 ayat 11 merupakan bagian dari khotbah Tuhan Yesus, khotbah yang sangat terkenal yang dalam Alkitab dikatakan khotbah di bukit. Tuhan Yesus memberi pengajaran atau petunjuk mengenai sikap yang benar terhadap segala kebutuhan hidup. Sikap yang benar bagaimana seharusnya menikmati hidup, khususnya dalam hal konteks makanan. Di sini dapat kita melihat pengajaran atau petunjuk agar kita jangan meminta secara berlebihan atau sikap yang serakah, tetapi meminta sebatas kebutuhan. Memang mencari, meminta atau berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan memang tidak salah. Tidak salah meminta, berusaha untuk menjadi kaya, memiliki lebih, tidak salah. Tetapi akan menjadi salah jika ternyata apa yang diinginkan dalam kenyataannya bukan sesuatu yang dibutuhkan. Yang diinginkan belum tentu yang dibutuhkan. Hanya untuk pamer, hanya untuk hal-hal yang tidak berarti. Bapak Ibu yang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita tahu betul doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Setelah Yesus memberi khotbah di bukit, yaitu tentang ucapan bahagia, tentang identitas orang Kristen sebagai garam dan terang dunia. Khotbah hari Minggu kemarin, bagaimana identitas orang Kristen. Sekarang kita diarahkan pandangan bagaimana sih tentang doa. Bagaimana sih hal berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya doa yang sederhana, doa yang tepat, dan mengutamakan kedaulatan Allah yang Maha Kuasa. Yang perlu diingat bahwa berdoa dilakukan dengan maksud yang suci. Bukan berdoa nggak ada dengan tujuan kebencian. Berdoa tidak ada dengan keserakahan. Itu yang diajarkan. Doa sederhana. Doa ini juga sempurna karena isinya mencangkup apa yang kita butuhkan setiap hari. Tuhan Yesus mengajarkan kita ada dua hal yang saya lihat dalam bacaan ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk minta. Bebas, minta makanan
Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk makanan seminggu, untuk makanan sebulan, tetapi cukup untuk sehari. Maksudnya sederhana, supaya kita berdoa dan meminta setiap hari. Supaya kita berserah dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan setiap hari. Sebab Alkitab menyatakan bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Itu pandangan pertama. Makanan rohani setiap hari, makanan jasmani setiap hari, selalu baru berkat Tuhan. Kedua, makanan pada hari ini. Bapak Ibu, mari kita lihat dalam perjanjian lama. Ketika orang Israel dalam perjalanan di padang gurun, mereka lapar dan berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk makanan mereka. Dan Tuhan mengabulkan permohonan mereka, mengabulkan doa orang Israel akan makanan, dan Tuhan memberi manna yang disebut juga roti dari surga. Tetapi Tuhan lebih dahulu mengingatkan manna atau makanan dari surga hari ini untuk kebutuhan hari ini. Tidak boleh disimpan. Bahkan tidak boleh ditimbun untuk besok, untuk seminggu, atau untuk sebulan ke depan. Bisa menjadi, bukan berkat lagi, bisa menjadi busuk. Karena Tuhan akan menyiapkan untuk hari besok. Imani, aminkan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tekun baca Alkitab, ada banyak berkat, ada banyak disediakan Tuhan untuk kita. Tuhan menyiapkan segala sesuatu bagi umatnya dengan ketaatan dan memohon kepada Allah dalam setiap kebutuhannya. Perjalanan iman, proses iman. Bahkan kalau kita baca, burung yang tidak menanam pun diberi makan. Apalagi manusia ciptaan Allah yang mulia, yang paling sempurna. Mari kita lihat dalam salah satu dalam Alkitab dikatakan, saya lebih condong dengan surat Rasul Paulus di dalam Filipi 4, Filipi pasal 4, ayat 19, saya baca untuk kita. Filipi pasal 4 ayat 19, demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berkat itu datang dari Allah di dalam Yesus Kristus. Pemeliharaan dan kasih Allah terhadap anak-anaknya, terhadap Bapak, Ibu, dan saya yang berseru kepada Yesus, Allah akan memenuhi segala keperluan, kebutuhan, baik rohani maupun jasmani. Ini janji Tuhan. Ketika kita berdoa memohon kepada Allah, yakinlah dan aminkan segala pemeliharaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan sediakan. Apalagi saat ini kita diperhadapkan dalam ancaman pandemi COVID-19 yang semakin marak, yang selalu mengancam kesehatan kita, yang selalu membuat kita tidak nyaman. Percayalah bahwa kasih dan kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih kuat dari semua pergumulan yang sedang kita hadapi. Aminkan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema ibadah keluarga hari ini, mintalah secukupnya. Ketika kita memohon, kita berdoa kepada Tuhan, mintalah secukupnya. Kehidupan orang percaya jangan berlebihan.
Yang bisa lebih banyak, sisa akan menjadi busuk, bukannya berkat, akan menjadi masalah. Dan kehidupan orang percaya janganlah pamer, tetapi berbagi supaya ada keseimbangan. Ini yang harus kita praktekkan, ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan orang percaya tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi harus berbagi, harus menjadi berkat ketika kita sudah diberkati. Mungkin kita dikasih Tuhan lebih dari makanan sehari-hari. Pernahkah kita berpikir, Tuhan, ini milik siapa? Padahal kita rutin berdoa, Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lebih dari secukupnya dikasih Tuhan. Mari, mulai saat ini kita lebih sadar lagi untuk menjadi berkat karena kita sudah diberkati. Yakinlah dalam kasih Tuhan Yesus, kasih yang satu-satunya sumber berkat. Mari kita selalu berpengharapan dan dengan ketaatan memohon dan berdoa agar Tuhan yang selalu menyertai, agar Tuhan Yesus yang memberkati kita. Amin. Mari kita panjatkan syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan dalam Tuhan kami Yesus Kristus atas ibadah keluarga yang Tuhan berikan pada kami. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, namun sukacita kami, iman percaya kami kepadamu ya Bapa tidak akan menjadi surut. Mampukan kami hidup dalam pandemi ini hanya berseru kepadamu Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar, yang telah kami baca sore hari ini. Biarlah Tuhan memperlengkapi kami, agar kami mampu menjadi pribadi yang sederhana. Pribadi yang tidak serakah. Mampukan kami pribadi yang menjadi berkat ketika Tuhan lebih dahulu memberkati kami. Ini kami Tuhan, Jemaat-Mu Sola Gracia khususnya berdoa untuk pelayanan kesaksian di Jemaat-Mu. Kiranya Tuhan hadir memperlengkapi khususnya hamba-Mu Ibu Pendeta dan juga para majelis dan keluarga. Biarlah Tuhan memperlengkapi kami agar kami dapat melakukan pelayanan kami di dalam bimbingan Tuhan. Kami berdoa untuk Jemaat-Mu Sola Gracia, Tuhan hadir di setiap kehidupan Jemaat-Mu. Walaupun kami sudah tidak bertemu secara langsung, namun iman percaya kami dalam Yesus Kristus, kasih persaudaraan itu ada di antara kami. Bimbing berkati kami di setiap langkah hidup kami, khususnya ketika saat ini kami berada dalam situasi yang tidak nyaman karena COVID-19. Kami sujud di kaki-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan bungkus kami agar kami dapat terhindar dan kami memiliki tubuh yang imun terhadap segala penyakit, teristimewa COVID-19. Tuhan, ini hamba-Mu datang memohon ketika kami khususnya Jemaat-Mu Sola Gracia yang terpapar COVID-19, yang harus dirawat di rumah sakit, bahkan yang harus mengikuti isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah
Tuhan memberkati segala usaha pemulihan kesehatan kami. Jangan biarkan kami jadi patah semangat. Tuhanlah mengisi hati dan pikiran kami. Tuhanlah mengisi segala pengobatan kami. Berkati Tuhan obat yang kami makan, berkati proses hari lepas hari kami lalui dalam isolasi mandiri, dalam sukacita dari Tuhan. Tuhan, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa untuk segala pergumulan ini. Jangan biarkan pergumulan ini yang menghantui kehidupan kami. Biarlah Tuhan hadir bersama kami, agar kami dapat menikmati sukacita damai sejahtera di dalam hari lepas hari yang Tuhan berikan pada kami. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan kami. Kami berdoa untuk segala langkah hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan walaupun secara daring. Tuhan berkati. Biarlah dengan proses ini mereka dapat berhasil di dalam pendidikannya. Mereka kelak menjadi orang yang mampu mengikuti pelajarannya Tuhan. Tuhan, dengarlah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Sempurnakanlah Bapa sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, mari kita memberikan persembahan berdasarkan Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan berkat yang Tuhan berikan pada kami.
Terima kasih Tuhan atas ibadah yang Tuhan percayakan pada kami di hari ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan kami selalu berseru dengan ketaatan hanya kepadamu Bapa. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan berkati, kuduskan, agar bermanfaat untuk pelayanan dan kesaksian di gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.